Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini dalam seluruh kegiatan kami. Sekarang dikumpulkan di mesbah keluarga kami, untuk belajar firman-Mu dari pelajaran Sekolah Sabat. Urapi kami, supaya kami mengerti, dan berikan kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Dengan demikian menolong kami untuk lebih dekat dan lebih setia kepada-Mu. Berkati seluruh pemirsa yang bersama-sama dengan kami untuk mengikuti pembelajaran ini. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dan kami memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 29 Mei 2025 dengan judul Agar Keselamatanmu Diketahui. Bacalah Mazmur 67. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bagaimanakah nyanyian pujian ini menginformasikan pemahaman Anda tentang peran umat Allah dalam Wahyu 14 ayat 6-12? Wahyu 14 ayat 6-12 katakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahi dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus.
Para insinyur di Massachusetts Institute of Technology telah menciptakan lapisan hitam baru yang membuat objek yang dicat dengan hampir tidak terlihat. Dibuat dari nanotube, warnanya berkali-kali lipat gelap daripada bahan hitam apapun yang dibuat sebelumnya. Bahan baru ini dapat menyerap 99,995% dari semua cahaya yang tampak. Bahkan cahaya paling terang pun gagal membuat objek yang tercakup dalam lapisan ini terlihat. Mazmur 67 dimulai dengan seruan kepada Tuhan untuk menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi. Mazmur 67 ayat 2 dan 3. Dalam rencana keselamatan, Tuhan telah menyediakan jalan bagi orang berdosa untuk diterima kembali ke hadiratnya yang langsung dan mulia tanpa dihancurkan oleh kemuliaannya. Dan bahkan sekarang, dalam kehidupan ini, salib Kristus memungkinkan wajah Tuhan menyinari kita. Tetapi masih ada lagi. Tuhan bermaksud agar kita memantulkan terangnya ke seluruh dunia. Inilah tugas yang diberikan kepada Israel. Bait suci itu akan menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 67 ayat 2. Dalam Mazmur ini Daud mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin jalannya diketahui di bumi, keselamatannya di antara segala bangsa. Mazmur 67 ayat 2. Tragisnya, umat Tuhan sering gagal dalam tugas ini. Catatan Israel dalam perjanjian lama berisi beberapa pasal kelam, seperti halnya catatan gereja Kristen selama 2 milenium terakhir. Seolah-olah kita telah melukis hati kita dengan zat yang sangat gelap, puas menyerap cahaya Tuhan tanpa memantulkannya. Kadang-kadang kita memperlakukan pergerakan akhir zaman Tuhan sebagai semacam ruang keberangkatan istimewa yang disediakan untuk para penerbang spiritual. Dan kita tampaknya cukup puas bahwa seluruh dunia harus duduk di ruang gerbang yang bising dan tidak nyaman, tidak siap untuk perjalanan ke depan. Namun umat sisa dalam Wahyu 14 tidak boleh puas. Hanya berdiri di Sion bersama Kristus, menunggu di hadiratnya. Sebaliknya, mereka harus terbang melintasi muka bumi, mendesak dunia untuk bergabung dengan mereka di gunung suci Tuhan. Kewajiban apakah yang harus kita sebagai gereja dan sebagai individu untuk rasakan mengajarkan kepada orang lain kebenaran yang sangat kita cintai? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami sungguh bersyukur Tuhan begitu mempedulikan kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Dan Tuhan juga yang melindungi kami. Terima kasih firman-Mu pada malam ini yang memberikan jaminan yang indah bagi kami. Walau bagaimanapun keadaan dunia ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Tuhan tuntun kami boleh lebih dekat, lebih setia kepadamu. Biarlah malam ini kami mendapatkan istirahat yang cukup. Dan di dalam istirahat kami dipenuhi dengan kesehatan. Kami diberkati oleh kasih karunia-Mu. Berkatilah seluruh pemirsa. Berkati kami semua dengan sukacita.
Terima kasih Bapa, karena kami serahkan seluruh permohonan kami ini kepadamu, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.